Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak-bapak sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita kembali melanjutkan kitab Durarul Bahiyah, ya, kajian rutin kita membahas masalah fikih, ya. Nah, yang mana alhamdulillah kita telah menyelesaikan fikih ibadah, dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk, ya, membahas beberapa hal tentang fikih nikah, ya, beberapa hal tentang fikih nikah. Kalau nggak salah terakhir kemarin kita bahas sampai masalah nazar, ya, sampai masalah nazar, bahwasanya diperbolehkan bagi orang yang ingin menikah untuk nazar, yaitu melihat wanita yang ingin dia nikahi, ya. Sekali lagi nazar ini, ya, bapak-bapak sekalian, para pemuda khususnya yang belum nikah, ya, yang nanti insyaallah kalau mau menikah itu disyariatkan untuk nazar, yang mana nazar ini sekali lagi disyariatkan bagi orang yang benar-benar niat nikah, bukan hanya sekedar main-main, ya. Karena banyak juga di antara orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jadikan nazar itu sebagai permainan saja, ya. Artinya enggak ada niat benar-benar ingin nikah. Ya, cuma ada ada akhwat yang mau nikah, akhirnya nazar. Setelah nazar selesai batal. Ya, cuma ingin melihat si akhwat tersebut, ya kan? Kemudian batal lagi sampai berkali-kali. Yang seperti ini tidak diperbolehkan kalau memang dia nggak ada niat, kecuali memang dia sudah berniat, ketika lihat memang nggak seret, ya sudah, apa boleh buat. Tapi kalau dia belum niat nikah tapi hanya sekedar ingin nazar saja, maka ini tidak diperbolehkan karena hukum asal, ya. Hukum asal melihat wanita yang bukan mahram kita, yang tidak halal bagi kita, itu haram. Ya, itu tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kepada rasulnya, qul, atau Allah Subhanahu wa taala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan wahai Nabi Muhammad, ya, kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang Islam, ya, orang yang beriman, yang berislam kepada Allah Subhanahu wa taala, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfadzu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Jadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk menundukkan pandangan. Tidak diperbolehkan melihat wanita yang bukan mahram kita, yang tidak halal bagi kita. Itu hukum asalnya. Tapi diperbolehkan tatkala kita ingin menikahi wanita tersebut, ini sebagai bentuk rukhsah, sebagai keringanan, ya, diperbolehkan agar nantinya insyaallah pernikahannya lebih langgeng, seperti sebagaimana dalam hadis dijelaskan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai sini sudah kita jelaskan. Nah, kita lanjutkan insyaallah pembahasan yang disampaikan oleh Al-Imam Syaukani dalam kitab Durarul Bahiyah ini. Beliau lanjutkan, ya, selanjutnya beliau membahas tentang masalah hal-hal penting lainnya, ya, dalam masalah fikih nikah. Beliau katakan, wala nikaha illa biwaliyin wa syahidaini illa an yakuna adilan au ghaira muslimin. Ya, kata beliau, dan tidak sah nikah
kecuali dengan wali. Jadi pembahasan berikutnya adalah tentang masalah wali, bapak-bapak sekalian, ya, kaum muslimin wal mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, la nikaha, tidak sah nikah seseorang illa biwaliyin, kecuali dengan wali. Maksud wali sini adalah wali dari pihak wanita. Adapun laki-laki itu pakai wali enggak, Pak? Enggak. Ya, jadi maksud wali ini adalah wali si wanita. Adapun laki-laki maka dia nikah, bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa harus ada wali. Adapun seorang wanita dia enggak boleh menikahi dirinya sendiri kecuali dengan izin dari walinya, dan ini merupakan rukun nikah, ya, atau syarat sah nikah. Ya, rukun atau syarat sah nikah, kita katakan syarat sah nikah. Jadi tidak sah nikah seorang, ya, kecuali itu atas izin si wanita, wali dari wanita. Ada izin dari wali si wanita tadi. Dalilnya apa? Dalil tentang bahwasanya nikah itu tidak sah kecuali dengan wali adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya, ya, disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, oleh Al-Imamul Hakim, juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan banyak ulama lain yang mensahihkan hadis ini dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an. Rasulullah bersabda, la nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah kata Rasulullah kecuali dengan wali, dengan izin dari wali si wanita, ya. Di dalam hadis yang lain, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan dihasankan oleh Al-Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Ibnu Hibban, begitu juga oleh Al-Imamul Hakim dan Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah bersabda dari hadis Aisyah, ayyuma imra'atin nakahat bighairi idni waliha fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batilun. Kata Rasulullah, ya, wanita mana saja yang dia nikah tanpa izin dari walinya maka nikahnya batil, enggak sah. Ya, Rasulullah ulangi 3 kali, nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil, maksudnya tidak sah. Ya, nah 2 hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak sah nikah seseorang kecuali ada izin dari wali dari pihak wanita. Ya, Allahu a'lam bissawab. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Ya, pendapat yang mengatakan bahwasanya nikah itu tidak sah kecuali dengan izin wali, ini pendapat mayoritas ulama. Imam Malik atau mazhab Maliki, ya, kemudian mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Ya, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, ya. Adapun di dalam mazhab Hanafi, ya, di dalam mazhab Hanafi memang diterangkan boleh wanita itu nikah sendiri tanpa izin dari wali. Tapi ini pendapat yang tentu saja lemah. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis-hadis yang sudah kita jelaskan tadi, ya Pak, ya. Jadi jelas pendapat yang benar yang tidak boleh diselisihi adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, ya, termasuk imam kita Imam Syafi'i rahimahullah, ya, mereka mengatakan bahwasanya di antara syarat sah nikah adalah izin dari wali, ya, wali si wanita tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dan wali diterangkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, ya, bahwasanya seorang wali itu ada syarat-syaratnya, Pak. Ya, jadi seorang bapak ataupun yang lainnya boleh jadi wali itu dengan syarat. Ya, sebelum kita menjelaskan syarat-syarat ini, ya, kita harus ketahui dulu siapa itu wali. Ya, siapa itu wali? Ya, dijelaskan oleh para ulama yang dinamakan wali, ya, adalah karib kerabat dari si wanita, ya, dari jalur bapaknya. Karib kerabat si wanita dari jalur bapak, atau yang dikenal dengan istilah asabah. Yang dikenal dengan istilah asabah. Kalau dalam ilmu waris itu ada istilah namanya asabah, Pak. Siapa itu? Karib kerabat dari jalur bapak. Jadi siapa saja? Bapak tentunya. Jadi orang yang paling berhak menjadi wali adalah bapak dulu, ya. Yang kedua, kalau bapaknya enggak ada, siapa, Pak? Bukan. Kakek dulu, ya. Kalau enggak ada bapak, dia naik ke atas dulu, kakek. Ya. Nah, kalau bapak dan kakek tidak ada, baru pindah ke
saudara. Ya, bukan paman, saudara dulu. Ya, kakak dia, misalnya dia adik ya, wanita, dia ada kakak atau dia ada adik, yang adiknya itu sudah mencukupi syarat-syarat jadi wali. Nanti akan kita jelaskan apa saja syarat-syarat jadi wali. Ya. Nah, kalau tidak ada saudara baru paman. Sekali lagi dari jalur bapak, bukan paman dari jalur ibu. Ya, adapun paman dari jalur ibu enggak boleh jadi wali. Ya, jadi yang boleh jadi wali itu adalah dari jalur bapak saja. Ini yang harus diketahui. Ya, adapun karib kerabat dari jalur ibu tidak diperbolehkan jadi wali. Maka ini menjawab pertanyaan sebagian orang, Ustaz, gimana kalau ada seorang anak zina? Ya, anak hasil zina, orang tuanya zina, lahirlah dia dan dia perempuan. Nanti kalau dia nikah boleh enggak yang jadi wali adalah paman dia tapi dari jalur ibunya? Kenapa? Karena kan anak hasil zina itu nasabnya ke siapa? Ke ibu, nggak boleh ke bapak biologisnya tadi, ya kan? Ya, ini diantara dampak negatif dari perzinahan. Na'udzubillah. Ya. Nah, ketika dia sudah putus nasabnya dari jalur bapak, dia nggak punya hubungan dengan bapaknya secara syar'i. Ya, dia hanya punya hubungan dengan ibunya. Boleh nggak paman dari jalur ibunya jadi wali? Kita katakan tidak boleh. Karena yang dinamakan wali kata para ulama itu adalah karib kerabat dari jalur bapak, dari sebelah bapak. Ya. Bapak, kakek, kalau nggak ada saudara, kalau nggak ada baru paman dia, ya, dari jalur bapaknya. Sekali lagi, wallahu a'lam bishawab. Ini yang dinamakan wali. Nah, adapun syarat-syarat jadi wali itu banyak dijelaskan oleh para ulama. Ya, ada 5 atau 6 syarat. Seorang itu boleh jadi wali. Nah, untuk perhatikan ya, kalau salah satunya nggak terpenuhi nggak boleh jadi wali. Ya, tidak boleh jadi wali kata para ulama. Syarat yang pertama adalah Islam. Ya, harus beragama Islam. Syarat jadi wali pertama harus Islam. Jadi kalau ada seorang wanita bapaknya masih kafir, ya, bapaknya masih kafir, misalnya dia mu'alaf, ya, si anaknya ini perempuan masuk Islam dia, tapi bapaknya masih kafir misalnya, maka dia tidak boleh jadi wali. Ya, karena syarat jadi wali adalah muslim. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayat, ya ayyuhalladzina, di antaranya dalam surah Ali Imran Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, atau surat Al-Baqarah, ya. Bukan, An-Nisa Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Ya. Di dalam Ali Imran juga ada la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Jadi maknanya sama, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, ya, dari orang-orang mukmin. Nah, enggak boleh. Tidak diperbolehkan. Begitu juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak bisa dikalahkan oleh agama lain. Artinya enggak boleh seorang muslimah, ya, walinya orang kafir, itu enggak boleh. Dan ini sepakat ulama, tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf di antara para ulama, orang kafir enggak boleh jadi wali. Ya. Nah, ini syarat yang pertama. Jadi gimana, Ustaz? Kalau ada seorang akhwat muslimah, dia masuk Islam, keluarganya bapaknya kafir, karib kerabat bapaknya kafir. Jadi siapa yang jadi wali? Hakim. Ya. Wali hakim, bukan orang yang namanya hakim, bukan, ya. Wali hakim, ya. Dalam hal ini di negeri kita yang berhak adalah KUA, ya, ketua KUA atau yang dikasih mandat oleh ketua KUA-nya untuk jadi wali, maka mereka yang berhak, ya. Ingat, yang dimaksud wali hakim ini adalah yang memang mendapat tugas resmi dari negara. Nah, ya, diizinkan oleh negara, memang dia yang ngurus pernikahan, bukan wali hakim gadungan. Ya, karena banyak juga wali hakim gadungan yang dia tidak ditunjuk oleh negara, cuma sekedar ustadz, sekedar dai, ya, sekedar orang zaman kita lu P3M, ya, P3N, ya. Ya, kalau itu yang P3 itu kan cuma pembantu petugas pencatat nikah. Ya, kalau di Jawa sana ada namanya mudin, Pak. Ya, tahu mudin nggak? Kalau di Jawa, ya, yang pernah ke Jawa itu namanya mudin, ya, P3N lah. Ya, kalau di kita ini ketip, ya, atau apalah bahasanya. Nah, yang mereka memang bukan petugas resmi dari negara. Yang ini nggak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Di Prabu ada, ya.
Ya, ini tidak boleh dia jadi wali. Dia tidak boleh jadi wali. Ya, jadi sekali lagi yang resmi dari negara KUA. Kalau selain dari KUA maka tidak diperbolehkan, harus resmi. Ya, Allahu a'lam bissawab. Baik. Ini syarat yang pertama, harus beragama Islam. Syarat yang kedua, kata para ulama, dia harus laki-laki. Harus laki-laki. Wanita enggak boleh jadi wali. Ya, Ustaz, enggak ada paman, ada bibi, Ustaz. Ya, adik dari bapak, boleh enggak? Kan dari jalur bapak. Enggak boleh. Ya, karena yang berhak jadi wali adalah laki-laki. Ya, gimana dia wanita bisa jadi wali, Pak? Sedangkan dia saja enggak bisa menikahkan diri dia. Mau gimana mau nikahkan orang lain? Kalau kita sebagai laki-laki bisa kita menikahkan diri kita sendiri, ya kan? Karena laki-laki memang sendiri enggak perlu ada wali. Nah, wanita dia enggak boleh nikahkan diri dia. Gimana dia mau nikahkan orang lain? Kan seperti itu, ya. Maka syarat yang kedua dia harus laki-laki. Nah, syarat yang ketiga kata para ulama adalah dia harus berakal. Ya, harus berakal, ya. Enggak mungkin orang gila menjadi jadi wali, harus punya akal dia, ya. Enggak sah orang gila jadi wali. Gimana dia jadi wali? Ngurus diri aja enggak bisa, ya kan? Nah, syarat yang keempat adalah baligh. Nah, harus baligh. Anak kecil itu belum boleh jadi wali, ya. Jadi dia harus baligh dulu baru diperbolehkan jadi wali. Yang berikutnya berapa? Yang kelima, ya. Yang kelima kata para ulama, dia merdeka, bukan seorang budak atau hamba sahaya. Ya, kalau dia seorang budak atau hamba sahaya enggak boleh jadi wali. Kenapa? Karena budak itu dia tidak memiliki kekuatan untuk ngurus diri sendiri. Artinya dia pun terpaksa di bawah kekuasaan tuannya, ya. Gimana dia bisa jadi wali kata para ulama. Allahu a'lam. Kemudian yang terakhir, yang keenam. Cuma yang keenam ini memang masalah khilafiyah, ya Pak, ya. Yaitu adalah adil. Maksud dari adil sini bukan adil menurut bahasa kita. Adil itu apa? Ya, berbagi rata, bukan. Maksud adil di sini adalah bukan fasik. Nah, bukan fasik. Tahu fasik enggak? Orang yang fasik adalah orang yang terang-terangan melakukan dosa besar. Itu orang fasik, ya. Kerjaannya tiap hari mabuk-mabukan. Orang seperti ini enggak adil. Fasik dia. Orang yang enggak pernah sholat, fasik, ya. Orang yang misalnya narkobaan, ya, orang yang main judi, orang yang mencuri, orang yang berzina, orang yang membunuh, ya, ini orang-orang fasik, Pak. Ini orang-orang fasik, ya. Nah, ini kata sebagian ulama, memang ini masalah khilafiyah sekali lagi, apakah adil, maksud adil adalah lawan fasik tadi, ya. Apakah itu syarat sah jadi wali atau tidak? Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwasanya ini adalah syarat. Jadi orang yang fasik itu enggak boleh menjadi wali, ya, enggak boleh jadi wali, Pak. Dan ini salah satu riwayat dalam mazhab Imam Ahmad. Salah satu riwayat di dalam mazhab Imam Ahmad. Betul, ya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan riwayat yang kedua dari mazhab Ahmad, ya, itu berpendapat adil bukan syarat. Ya, ini jadi sekali lagi ini masalah khilafiyah, ya. Tapi Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad dalam salah satu riwayat mengatakan ini syarat. Ya, artinya kalau orang fasik itu enggak boleh jadi wali. Kalau seandainya syarat ini diterapkan di negara kita, banyak orang enggak bisa jadi wali. Kenapa? Enggak sholat. Betul enggak, Pak? Ya, orang enggak sholat itu fasik, Pak, di dalam Islam. Fasik mereka. Ya, maka enggak boleh jadi wali menurut pendapat Syafi'i. Apalagi menurut pendapat Imam Ahmad yang mengatakan yang orang enggak sholat itu kafir, tambah enggak boleh jadi wali. Ya, enggak memenuhi syarat pertama tadi, harus muslim. Ya. Nah, ini pendapat yang harus kita perhatikan. Ya. Begitu juga kalau memang bapaknya itu mabuk-mabukan, bapaknya itu pelaku pelaku zina, pembunuh dan seterusnya, ya, pencuri, bandit, ya. Nah, ini fasik, orang-orang fasik seperti ini enggak boleh jadi wali menurut pendapat Imam Syafi'i. Ya, Allahu a'lam bissawab. Dan ini pendapat yang kalau kita lihat, ya, lebih tepat sebenarnya. Ya, lebih tepat pendapat yang ini, ya, karena di dalam beberapa riwayat meskipun dilemahkan oleh para ulama, ada riwayat yang berbunyi la nikaha illa biwaliyin mursyid.
ya, tidak ada nikah, tidak sah nikah kecuali dengan wali yang mursyid. Maksudnya wali, orang yang mursyid itu orang yang lurus ya, bukan fasik ya, orang yang baik seperti itu. Wallahu alam bissawab. Jadi mohon diperhatikan masalah ini ya. Sekali lagi meskipun masalah khilafiyah ya, tapi kalau kita lihat pendapat ini sebenarnya lebih tepat. Ya, pendapat ini lebih tepat. Jadi wali itu harus orang yang soleh, orang yang baik ya. Ya, Ustadz berarti orang yang nggak pernah berbuat maksiat? Bukan, Pak. Setiap orang pasti berbuat maksiat. Maksudnya dia tidak terang-terangan berbuat maksiat. Jadi sudah kita jelaskan, yang namanya fasik adalah orang yang terang-terangan berbuat maksiat, bukan orang yang nggak pernah berbuat maksiat. Ya, adapun orang yang dia berbuat maksiat tapi diam-diam. Ya, ada di antara kaum muslimin yang masih minum minuman keras misalnya, tapi nggak ditampakkan oleh dia. Ya, diam-diam dia. Itu bukan fasik. Ya, karena tapi pelaku dosa, jelas dosa besar. Tapi apakah dia langsung dikatakan fasik nggak boleh jadi wali? Enggak, kita katakan dia masturul hal. Ya, keadaannya mastur, tertutup, kita nggak tahu karena dia dosanya apa? Nggak terang-terangan. Nggak bisa kita katakan dia fasik. Tapi memang itu dosa besar, tetap nggak boleh, ya. Itu dosa besar, minum khamr dosa besar, ya. Makan harta riba dosa besar. Ada orang yang masih makan harta riba, tapi dia nggak terang-terangan, ya. Fasik nggak dia? Enggak. Ya, kita katakan masturul hal. Ya, keadaannya itu tidak diketahui, tertutup. Nah, orang seperti ini boleh jadi wali. Ya, tapi kalau dia terang-terangan melakukan dosanya, kita nampak di hadapan mata kita, dia memang terang-terangan. Nah, ini yang dikatakan fasik tadi. Ya, ini yang tidak boleh menjadi wali menurut Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ini tentang wali, Pak. Barakallahu fikum. Jadi tidak sah nikah kecuali dengan wali, dan syarat-syarat wali tadi ada 6 yang harus terpenuhi. Kemudian kata beliau wa syahidaini. Ya, dan tidak sah juga nikah kecuali dengan 2 saksi. Ini syarat sah nikah berikutnya. Jadi syarat sah yang pertama tadi adalah wali. Syarat sah yang berikutnya adalah 2 orang saksi. Ya, dan memang masalah saksi dalam pernikahan ini masalah khilafiyah, betul. Ya, ada beberapa pendapat dalam masalah ini. Apakah saksi itu syarat sah atau bukan? Sebagian ulama, Pak, ya, berpendapat saksi itu bukan syarat sah, tapi kata mereka yang menjadi syarat sah adalah i'lan. Ya, bukan saksi yang syarat sah, tapi i'lan. Apa i'lan? Diumumkan. Ya, jadi kalau ada pernikahan yang nggak ada saksi 2 orang, nggak ditunjuk dua orang, tapi nikahnya di hadapan orang banyak, sah nggak? Ya, sah karena sudah diumumkan. Ya, ada pendapat yang seperti itu. Tapi ada pendapat lain mengatakan enggak, meskipun di depan orang banyak, kalau enggak ditunjuk 2 orang saksi, enggak sah. Harus ditunjuk 2 orang jadi saksi. Ya, ini masalah khilafiyah di antara para ulama. Ada juga ulama yang mengatakan dua-duanya syarat sah. Harus ada 2 saksi dan harus diumumkan di hadapan seluruh dekat. Nah, ya Allah, ini masalah khilafiyah. Ya, pendapat yang lebih rajih insyaallah adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya syarat sah itu adalah 2 orang saksi. Ya, adapun diiklankan, diumumkan atau dilakukan resepsi, itu sekedar sunnah saja. Ya, itu sekedar sunnah. Yang jadi syarat intinya adalah 2 orang saksi. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi dalam beberapa riwayat dikatakan Rasulullah bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Nah, jadi di sebagian riwayat ada tambahan 2 orang saksi yang adil. Ya, 2 orang saksi yang adil. Wallahu alam. Jadi berdasarkan tambahan ini, meskipun hadis tambahan 2 orang saksi yang adil ini ya banyak, ada beberapa riwayat, Pak, ya. Kalau kita lihat dari riwayatnya memang lemah, tapi kalau digabungkan itu riwayatnya bisa saling menguatkan. Makanya ini pendapat mayoritas ulama, jumhur ini. Ya, ini pendapat jumhur yang mengatakan 2 orang saksi adalah syarat sah nikah. Ya, jadi nikah tidak sah kecuali dengan 2 orang saksi. Nah, sama seperti wali tadi, saksi juga ada syarat-syaratnya. Ya, ada syarat sah jadi saksi. Itu ada syaratnya, Pak, ya. Enggak semua orang boleh jadi saksi.
Ya, ini diperhatikan juga penting. Mirip dengan wali tadi, Pak. Ada beberapa hal yang ya mirip ya. Seperti itu ada. Jadi tapi ada beberapa hal yang tidak. Nah, di antara syaratnya adalah sama Islam, harus muslim, enggak boleh orang kafir jadi saksi. Ya. Yang kedua adalah laki-laki, kata para ulama. Apakah perempuan boleh jadi saksi? Khilaf. Ulama berbeda pendapat. Apakah boleh jadi saksi nikah ya wanita, boleh enggak? Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan boleh. Ya. Jadi satu orang laki-laki boleh digantikan dua orang wanita. Ya, dikiaskan seperti persaksian dalam masalah apa, Pak? Hutang. Kalau hutang kan boleh ya, dalam surat Al-Baqarah ayat hutang, ayat yang paling panjang, ayat 282, itu ayat yang paling panjang diterangkan boleh. Kata Allah, fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Kata Allah, kalau enggak ada dua orang laki-laki jadi saksi, maka boleh satu orang laki-laki ditambah dua orang perempuan untuk jadi saksi. Nah, dari sini ulama berbeda pendapat. Kalau dalam masalah nikah boleh enggak dikiaskan dengan masalah hutang piutang? Karena sama-sama akad. Satunya akad nikah, satunya akad hutang piutang. Ya kan? Boleh enggak? Sebagian ulama mengatakan boleh. Berarti boleh juga ya satu orang laki-laki itu dianggap seperti dua orang wanita. Jadi boleh jadi satu orang laki-laki dan ditambah dua orang wanita, atau empat orang wanita. Atau empat orang wanita. Ada sebagian pendapat yang seperti itu. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat enggak boleh. Pendapat yang lebih kuat tidak boleh. Dalam masalah pernikahan itu harus laki-laki, enggak boleh wanita. Yang boleh wanita jadi saksi itu dalam masalah yang berhubungan dengan harta, jual beli, utang piutang, ya, akad-akad yang berkaitan dengan harta. Adapun nikah ini akad yang berkaitan dengan apa? Al-furuj, kata Allah, al-furuj, ya, masalah hubungan apa namanya, ya furuj, apa furuj sih? Ya bahasa Arab. Nah, ya maksudnya dalam masalah ya intim, ya, ini enggak diperbolehkan. Masalah seperti nikah, talak, ya itu saksinya harus laki-laki, kata para ulama. Ya, karena Rasulullah dengan tegas tadi mengatakan wa syahidai adlin, dua orang saksi laki-laki yang adil. Ya, nah jadi harus laki-laki, syarat yang kedua. Jadi syarat pertama Islam, syarat yang kedua laki-laki, syarat ketiga juga sama berakal, syarat keempat dia baligh, anak kecil enggak boleh jadi saksi, orang gila pun enggak boleh jadi saksi. Syarat yang kelima adalah adil. Nah, ini jelas adil karena Rasulullah mengatakan tadi wa syahidai adlin, dua orang saksi yang adil. Ya, apakah disyaratkan dia harus merdeka? Artinya budak boleh enggak budak jadi saksi? Kalau wali tadi enggak boleh, Pak, ya, budak enggak boleh jadi wali. Ini syaratnya harus merdeka. Adapun saksi, ulama berbeda pendapat. Boleh enggak budak jadi saksi? Pendapat yang lebih kuat adalah boleh. Ya, pendapat yang kuat adalah boleh. Seorang budak itu boleh jadi saksi. Maksud budak sini hamba saya, bukan budak kecil, ya. Budak kecil enggak boleh. Tadi kan harus balik ke dia. Allahu a'lam. Baik. Kemudian syarat yang berikutnya kata para ulama adalah dia bisa mendengarkan lafaz ijab dan qabul. Dia bisa mendengarkan lafaz ijab dan qabul. Kalau dia enggak bisa dengar, maka enggak sah jadi saksi, ya. Tuli dan buta misalnya udah enggak bisa jadi saksi, ya. Nah, atau dia enggak bisa mendengar, tempatnya beda tempat misalnya, ya, maka enggak sah. Karena saksi itu kan harus mendengar apakah ijabnya pas ataukah qabulnya pas. Nah, kalau pas baru dia mengatakan sah. Ya. Jadi syaratnya dia bisa mendengarkan ijab dan qabul tersebut. Allahu a'lam bishawab. Nah, dari sini para ulama mengatakan berarti harus satu majelis. Karena kalau majelisnya berbeda enggak akan mungkin bisa dengar, ya kan? Pernikahannya di masjid, saksinya di rumah, ya, nggak akan bisa dengar, benar nggak? Kecuali wali, wali menurut orang sufi, ya kan, bisa mendengar jarak jauh. Nah, ya kan, tidak ada seperti itu, ya. Maka para ulama mengatakan harus satu majelis, atau beda majelis, tapi ada wasilah yang bisa mengantarkan atau menjadikan seperti satu majelis, ya. Di zaman dulu nggak ada, Pak. Ya, makanya para ulama mengatakan zaman dulu nikah itu harus satu majelis, nggak boleh beda-beda majelis. Karena apa? Karena zaman dulu belum ada kamera, belum ada apa?
Zoom, belum ada WhatsApp, message video call, ya kan? Belum ada zaman dulu. Makanya para ulama mengatakan syarat sah nikah adalah satu majelis, walinya sama tempatnya dengan kedua mempelai dengan 2 orang saksi. Kalau beda-beda enggak sah. Kenapa? Enggak memungkinkan nikah jarak jauh di zaman dulu. Tapi di zaman sekarang mungkin enggak? Mungkin, ya. Pernikahan di masjid, saksinya di rumah pakai video call. Dengar enggak Pak saksi? Ya, dengar katanya. Gimana, sah? Sah. Ya. Maka wallahu a'lam bissawab. Ya, jadi di zaman sekarang meskipun tidak satu majelis, maka pernikahan tetap sah asalkan terpenuhi syarat-syaratnya tadi, ya. Boleh. Makanya pendapat yang lebih kuat, nikah melalui video call, ya, atau melalui Zoom misalnya, kan banyak sekarang wasilah-wasilah seperti itu. Nah, ini diperbolehkan, sah. Dan ini pendapat Syekh bin Baz, ya. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan enggak sah, harus pokoknya satu majelis. Kenapa? Kalau beda tempat itu khawatirnya nanti salah dengar ataupun terjadi kesalahan seperti itu rawan. Maka sebagian ulama tidak membolehkan. Tapi pendapat yang lebih kuat insyaallah boleh, dengan syarat memang itu serius nikahnya, enggak main-main, ya, dan memang memungkinkan untuk disaksikan dari jarak jauh. Ini pendapat yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini syarat-syarat seorang saksi, ya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Kemudian beliau katakan illa an yakuna adilan aw ghaira muslimin. Ya, jadi harus nikah itu harus dengan wali. Kecuali kalau wali dari jalur nasabnya itu enggak mau menikahkan atau dinamakan dengan wali adol. Ya, wali adol, Pak, ya. Di dalam KHI apa KHI itu, ya, lupa. Nah, itu pokoknya undang-undang yang dipakai di negeri kita ini, ya, konferensi hukum Islam atau apa seperti itu, ya, itu dijelaskan juga tentang wali adol ini. Dan memang di dalam syariat kita ada wali adol. Wali adol itu adalah wali yang enggak mau menikahkan anaknya, ya, padahal laki-lakinya sudah ada, laki-laki yang cocok, anaknya sudah mau nikah, ya, agamanya laki-laki tersebut bagus dan sudah satu kufu, semua syarat terpenuhi, tapi walinya ini sengaja enggak mau menikahkan. Kenapa? Karena misalnya dia maunya dengan orang yang kaya banget, yang memang benar-benar kaya seperti itu, ya, sedangkan orang yang ngelamar anaknya ini biasa-biasa saja. Jadi sengaja dia enggak mau menikahkan anaknya, yang seperti namanya wali adol. Ini enggak boleh. Kalau anak kita sudah mau nikah dengan laki-laki tersebut, kita enggak boleh menghalang-halangi, ya, kita enggak boleh menghalang-halangi. Kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu fa illam taf'alu takun fil ardi fitnah wa fasadun kabir." Kata Rasulullah, apabila telah datang seorang laki-laki melamar anakmu, wahai para bapak, perhatikan, ya, yang mana engkau sudah ridhoi agama dan akhlaknya, maksudnya agamanya bagus, akhlaknya bagus, sudah satu sekufu, ya, seperti itu, sudah sekufu, ya kan. Nah, maka nikahkanlah dia, kata Rasulullah. Kenapa? Karena kalau tidak kalian lakukan, maka akan timbul fitnah di atas permukaan bumi ini dan akan muncul kerusakan yang besar, ya. Kalau anak sudah serak sama laki-laki, dihalang-halangi, bahaya, ya. Nanti dia nikah apa? Kawin lari, ya, kawin sambil lari, kan ribet itu, kawin sambil lari itu gimana, ya. Nah, bahaya seperti ini, Mbak, akan timbul perzinahan nantinya. Muncul perzinahan kalau antum halang-halangi, enggak boleh dihalang-halangi, ya. Kecuali ada sebab syar'i, misalnya apa? Laki-laki tersebut orangnya agamanya buruk, ya, maling misalnya, ya, atau pengedar, ya kan, bandar narkoba, ya kan, ngelamar anak antum katakan enggak mau. Kenapa? Ada alasan syar'i. Tapi ini enggak ada alasan syar'i, sudah soleh, ya, hafal Quran pula, ya kan, ya, kemudian standarnya sudah standar lah, enggak miskin-miskin banget seperti itu, ya, cuma gara-gara kurang kaya antum pengennya apa? Memperbaiki apa? Bukan keturunan, memperbaiki ekonomi antum misalnya, ya kan, ingin cari yang lebih kaya, ya, seperti ini enggak diperbolehkan. Ini bukan alasan syar'i, ya. Sudah sekufu, kecuali enggak sekufu bolehlah, ada alasan. Tapi sudah sekufu enggak boleh ditolak kalau memang anaknya mau nikah, ya. Ya, kecuali anaknya memang enggak mau, ya sudah, enggak masalah.
Tapi anaknya memang sudah mau nikah, itu nggak boleh dihalang-halangi, ya, tidak boleh dihalang. Nah, kalau sampai walinya menghalang-halangi, maka boleh langsung yang menikahkan adalah wali hakim, ya, boleh langsung yang menikahkan wali hakim. Sebagian ulama mengatakan enggak, bukan wali hakim, tapi turun ke wali berikutnya. Bapak enggak mau, berarti ke siapa? Kakeknya langsung, ya, kakeknya. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak, jangan dipindahkan ke wali nasab. Kenapa? Karena kalau dipindahkan ke wali nasab nanti mereka bentrok, ya. Bapaknya enggak mau kakeknya nikahkan, akhirnya bapaknya marah sama kakeknya, bentroklah mereka. Jadi siapa? Langsung ke wali hakim. Kalau wali hakim menikahkan nggak berani mereka, ya, karena ini pemerintah nih, ya, pemerintah itu punya kekuatan, punya power, ya kan. Nah, pendapat ini insya Allah lebih kuat karena Rasulullah mengatakan wa inistajaru, ya, kalau wali itu nggak klop mereka, salah satunya mau menikahkan, satunya nggak mau menikahkan, maka Rasulullah mengatakan fasultanu waliyyu man la waliyalah, maka sultanlah, hakimlah yang menjadi walinya, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau walinya wali adol, kata beliau, ya nggak masalah, nggak harus izin wali tadi, langsung ke hakim saja, wali hakim yang menikahkan. Tapi sekali lagi, kalau memang walinya adol, menolak, dan penolakannya itu karena alasan yang tidak syar'i. Kalau alasannya syar'i, nggak boleh ke wali hakim. Sebagian kadang-kadang anaknya yang keblinger, ya, sudah srek sama laki-laki itu, kesemsem dia, pokoknya saya mau nikah sama dia, Bi. Kata abinya, nggak usah, ya, dia itu tampangnya aja ganteng, ya, tapi hatinya busuk misalnya, ya kan. Dari mana taunya, Bi, kok hatinya busuk, ya? Kan nggak tahu hati orang. Kita tahu dari perbuatan zahir dia. Misalnya dia apa? Dia masih melakukan hal-hal yang haram, bekerja di tempat yang haram, ya, atau orang yang nggak sholatan, ya, penampilannya pun nggak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya ada tanda-tanda memang dia itu orang yang nggak saleh, ya. Nah, dalam keadaan seperti ini nggak boleh anak wanita tadi ngajak laki-laki itu, yuk kita nikah dengan wali hakim, yuk, nggak sah, ya. Jadi mohon diperhatikan hal ini, jangan salah persepsi, ya. Jadi maksud wali adal, wali yang menolak, ya, yang menikahkan, yang apa namanya, yang artinya boleh bagi seorang wanita laki-laki dinikahkan oleh hakim, itu kalau walinya nolak tanpa alasan syar'i. Tapi kalau alasannya syar'i, maka anak harus nurut, ya. Jadi yang patokan adalah syariat, Pak, bukan hawa nafsu, ya. Yang jadi patokan adalah syariat. Wallahu alam bissawab. Kita lanjut. Kemudian kata beliau, wa yajuzu likulli wahidin minaz zawjaini an yuwakkila li aqdin nikahi walau wahidan, dan boleh, ya, bagi kedua mempelai, laki-laki ataupun wanita tentunya itu kan walinya, ya, boleh bagi kedua belah pihak itu untuk mewakilkan, ya, ijab atau qabul mereka kepada orang lain, boleh. Misalnya wali dari pihak wanita ini, bapaknya, dia nggak sanggup, Ustaz, saya kalau melakukan ijab ini saya nangis ini, Ustaz. Ada sebagian bapak kadang-kadang seperti itu, hatinya lembut, ya kan, mau nikahkan anaknya aja nangis, ya. Kalau ibu-ibu wajar, Pak, ya, anak nikah kadang-kadang nangis, nggak tahu juga apa maksudnya itu, ya, kok anaknya nikah dia nangis. Mungkin maksudnya anaknya nanti kan pisah sama dia nggak ketemu lagi, mungkin itu, ya. Nah, tapi ada juga kadang-kadang bapak yang nggak sanggup dia, ya, atau gugup di depan orang. Jadi kalau nikahkan itu berkali-kali salah, akhirnya nggak jadi nikah. Sudahlah, saya wakilkan saja ke orang lain, boleh atau tidak? Boleh. Begitu juga laki-lakinya, boleh bagi dia untuk mewakilkan kepada orang lain, orang lain. Nah, kata Imam Syaukani, meskipun orang yang jadi wakilnya itu satu orang, paham nggak, Pak? Jadi wali perempuannya mewakilkan kepada si A, ya, pihak laki-laki juga mewakilkan kepada si A. Nah, jadi gimana? Dia sendirian, ya. Ya, kamu saya nikahkan, saya mewakili apa dari pihak mempelai, menikahkan kamu dengan anak mempelai wanita, menikahkan kamu dengan anaknya, dan saya mewakili kamu, saya terima nikahnya. Jadi dia sendiri, Pak, sekarang. Kata Imam Syaukani boleh, ya, meskipun satu orang
Diperbolehkan. Ya. Nah, di sini akan kembali kepada permasalahan, Pak. Ada permasalahan yang unik yang dijelaskan oleh para ulama. Boleh nggak seorang wali, ya, itu menikahkan wanita yang ada di bawah perwalian dia dengan diri dia sendiri kalau bukan mahram? Mungkin nggak? Mungkin nggak seorang wali tapi bukan mahram bagi si wanita? Mungkin nggak? Mungkin. Ya. Di antara yang boleh menjadi wali, ya, kata para ulama, itu adalah anak dari paman. Ya. Jadi urutannya tadi kurang sebenarnya. Bapak, kakek, saudara, anak saudara, paman, anak paman. Jadi anak paman itu siapa berarti hubungannya? Sepupu. Nah, sepupu mahram bukan? Boleh dinikahi, betul? Nah, sekarang kalau ada seorang wanita, dia nggak ada wali lain, walinya adalah sepupunya sendiri. Ya, walinya adalah sepupunya sendiri. Boleh nggak dia nikahkan wanita itu sepupunya sendiri dengan diri dia sendiri? Dia jadi wali dan dia jadi mempelai laki-lakinya. Ah, unik ya. Saya nikahkan kamu dengan saya. Ya, saya terima nikah kamu. Nah, seperti itu. Boleh atau tidak? Nah, ini dibahas oleh para ulama, masalah khilafiyah. Ya, kalau kita lihat zahir pendapat Imam Syaukani berarti boleh. Kenapa? Karena boleh mewakilkan kepada satu orang, ya kan? Berarti boleh-boleh saja seorang wali tadi kalau dia sepupu dari wanita tersebut, dia nikahkan wanita itu dengan diri dia, asal wanita itu mau sama dia, ya kan? Yang syaratnya tadi sama-sama ridho, mau. Ya, kalau kata wanita itu, ya saya serahkan kepada kamulah sebagai wali saya. Ya sudah, saya nikahkan kamu dengan saya. Oke, sah. Ya, menurut pendapat zahir pendapat Imam Syaukani. Ya, Allah alam, dan ini insyaallah pendapat yang lebih kuat. Ya, diperbolehkan. Ya, diperbolehkan bagi dia untuk menikahkan diri dia sendiri. Ya, barakallahu fikum. Meski masalah khilafiyah, ya, lebih bagusnya adalah dia tidak melakukan hal tersebut. Ya, tapi kalaupun dia lakukan, insyaallah nikahnya sah. Ya, karena tidak ada dalil yang melarang. Ya, kalau dikatakan terlarang, apa dalilnya? Ya, semua syarat-syarat terpenuhi, mempelai laki-lakinya ada, walinya ada, meskipun cuma satu orang, tapi yang penting ada, maka nikahnya sah-sah saja. Wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum. Nah, kemudian beliau jelaskan fasal berikutnya. Sudah azan ya? Ya, kita azan dulu, nanti kita baru kita lanjutkan lagi. Tafadhal. Ya, ini permasalahan yang berkaitan dengan masalah pernikahan yang dijelaskan oleh Al-Imam Syaukani. Berikutnya beliau menjelaskan tentang nikah-nikah yang haram, Pak. Ya, beliau menjelaskan tentang nikah-nikah yang haram. Ada 3 pernikahan yang diharamkan di dalam Islam yang disebutkan oleh Al-Imam Syaukani dalam pasal berikutnya ini. Beliau mengatakan faslun, satu fasal fi bayani anna nikahal mut'ah mansukhun wa tahlilu haram. Itu dalam pasal ini beliau menjelaskan nikah-nikah yang diharamkan, dan ada beberapa hal lainnya, ya. Kita jelaskan insyaallah di sini tentang nikah-nikah yang diharamkan ini dulu. Ya, beliau katakan yang pertama di antara nikah yang diharamkan dalam Islam adalah nikahul mut'ah. Nikah mut'ah. Apa nikah mut'ah itu, Pak? Nikah kontrak. Ya, nikah dengan disebutkan waktunya sekian, setelah waktu ini maka akan pisah. Ya. Nah, ini namanya nikah mut'ah. Saya nikahkan kamu dengan anak saya selama 1 minggu dengan mahar 1 pasang sendal jepit misalnya, ya. Kan cuma seminggu, Pak, ya kan? Sendal jepit aja. Kalau sebulan naik dikit sepatu. Ya. Kalau setahun baru naik lagi maharnya. Wallahu alam, ya, kayak diperdagangkan anaknya. Yang seperti ini namanya nikah mut'ah. Ini kata beliau mansukhun. Wa nikahul mut'ah mansukh. Nikah mut'ah itu hukumnya mansukh. Betul, di awal-awal Islam nikah mut'ah diperbolehkan oleh Rasulullah. Itu waktu di zaman-zaman masih banyak peperangan dan para sahabat banyak fakir. Ya, akhirnya diberikan keringanan oleh Rasulullah, nikah kontrak saja dengan mahar-mahar yang sepele saja. Ya, tapi setelah itu nikah mut'ah hukumnya dihapus dan diharamkan sampai hari kiamat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pendapat sepakat ulama Ahlus Sunnah, tidak ada khilaf, ya. Sepakat ulama Ahlus Sunnah, ya. Cuma orang-orang Syiah yang menyelisih. Mereka mengatakan nikah mut'ah belum mansukh, masih boleh.
makanya mereka masih mengamalkan. Tapi ini pendapat yang sesat dan menyesatkan ya. Nikah mut'ah hukumnya telah dihapus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah tentunya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu alam. Jadi ini yang pertama, nikah mut'ah hukumnya haram, telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nikah yang juga diharamkan adalah at-tahlil. Kata beliau, "Wat-tahlilu haram." Dan nikah tahlil itu haram. Apa maksud dari nikah tahlil? Ya, nikah tahlil adalah nikah yang niatnya menghalalkan wanita yang sudah ditalak 3 oleh suami pertamanya. Ya. Contohnya ada seorang laki-laki yang telah mentalak 3 seorang istrinya. Kamu saya talak, sudah yang ketiga, sudah. Ya, kalau sudah ditalak 3 enggak boleh balik lagi, Pak ya. Kecuali apa syaratnya? Nikah lagi dengan laki-laki lain, orang lain. Nah, ternyata ada orang lain yang menikahi wanita ini yang niatnya hanya untuk apa? Hanya untuk agar wanita itu bisa balik lagi ke suami pertamanya. Baik karena apa? Ada perjanjian sebelumnya, ya, misalnya suami pertama tadi nyesel, aduh nyesal saya talak 3, ya, maka dia cari laki-laki lain. Sini kamu, kenapa? Nikahi istri saya itu, ya, mantan istri saya itu. Kenapa? Nanti sudah kamu nikahi, kamu ceraikan. Kenapa? Saya mau balik lagi sama dia. Nah, ini nggak boleh, ya. Atau nggak ada perjanjian, tapi inisiatif dari orang itu, inisiatif dia. Karena apa? Laki-laki suami yang mentalak tadi teman apa? Teman kentalnya, ya. Dia ngadu kan akhi ya kan, ya. Saya sudah talak 3 istri saya. Aduh, saya pengen balik lagi, gimana ya? Aduh, gimana ya? Nah, dia punya inisiatif sendiri dari dia. Ya, sudahlah, dalam hati dia, nanti saya nikahin saja, sudah selesai saya talak lagi supaya bisa balik, kasihan kawan saya ini. Itu juga enggak boleh. Intinya nikah tersebut dengan niat untuk agar dia bisa balik lagi, baik dengan perjanjian antara mereka berdua atau inisiatif dari orang tadi sendiri, tidak diperbolehkan. Ya, Rasulullah bersabda atau di dalam hadis Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallil wal muhallal lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang melakukan nikah tahlil ini. Dilaknat oleh Rasulullah, ya. Kalau karena kesepakatan, dua-duanya terlaknat. Kalau karena inisiatif dari satu orang tadi, dia yang terlaknat, ya, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seperti ini hukumnya haram. Allahu a'lam. Yang ketiga, nikah yang diharamkan kata beliau adalah wa kadzalika syigharu. Begitu juga nikah yang haram adalah nikah syighar. Nikah syighar, shin ghain alif ra, syighar, ya. Apa maksud nikah syighar? Nikah syighar adalah nikah yang maharnya itu adalah apa? Saling menikahkan, Pak. Ya. Contoh. Iya. Siapa nih yang jadi contoh nih? Ya. Aldi sama siapa yang mau dengan Edo misalnya, ya. Misalnya, Aldi sama Edo, ya, bos dan karyawan, ya. Nah, kata Aldi, Edo misalnya, Edo punya adik nih, misal ini ya, Edo punya adik akhwat, Aldi punya Ayu akhwat, namanya Ayu pasti akhwat ya, nggak ada Ayu ikhwannya. Nah, jadi Edo mengatakan sama Aldi, ya, kamu mau nggak nikah sama adik ana? Kata Aldi, mau, ya, tapi syaratnya tuh apa? Kamu nikahkan apa? Apa namanya? Kata Edo, syaratnya ya, kamu nikah sama adik saya, tapi syaratnya Ayu kamu saya nikahkan ke saya. Jadi barter. Nah, seperti itu, ya. Barter. Ini namanya nikah syighar. Ini namanya nikah syighar. Enggak diperbolehkan yang seperti ini, barteran, ya. Maharnya itulah maharnya, Zat. Ya. Maharnya apa? Barter. Maharnya adalah barter. Ini haram. Ya, gimana kalau ada mahar, Zat? Kalau ada mahar pun enggak boleh kalau memang wanitanya terpaksa. Ya, terpaksa. Ayunya Aldi nggak mau nikah sama Edo. Kenapa? Sama Edo. Kenapa? Karena jadi yang kedua. Ya kan? Nggak mau. Tapi ya karena sudah terlanjur kesepakatan tadi, mau nggak mau akhirnya nikah. Ini nggak boleh. Meskipun ada mahar lagi. Meskipun ada mahar yang berbeda. Kalau maharnya adalah barter, itu jelas sepakat nggak boleh. Tapi kalau ada mahar, memang khilaf. Tapi pendapat yang rajih tetap nggak boleh. Kalau ada
paksaan. Tapi kalau perempuannya sama-sama mau, sama-sama ridho, dan ada mahar lah yang memang benar-benar mahar, maka nggak masalah. Ya, maka tidak dipermasalahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dinamakan dengan syighar. Di dalam hadis Abu Hurairah beliau mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis syighar. Riwayat Bukhari Muslim. Kata Abu Hurairah, Rasulullah pernah melarang dari nikah syighar. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, contohnya adalah tadi. Atau ada dua orang sahabat, mereka punya anak, ya. Satu orang mengatakan, "Ya, saya nikahkan dengan anak saya. Tapi syaratnya saya nikah dengan anak kamu ya." Mereka barteran, ini tidak diperbolehkan. Ya, intinya saling tukaran dengan wanita yang ada di perwalian dia, itu tidak diperbolehkan. Ya, baik maharnya adalah barter itu sendiri, atau memang ada mahar lain tapi tetap wanitanya terpaksa, ini tidak diperbolehkan. Dan ini dinamakan dengan nikah syighar. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah sampai sini dulu yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Masih banyak penjelasan yang lainnya, ya. Kemungkinan enggak tahu ya, pekan depan sudah Ramadan belum ini? Sudah tarawih belum kita? Hah? Belum ya? Benar belum? Hah? Malam Minggu. Kan di ru'yah dulu ya. Di ru'yah dulu ya. Nanti ru'yahnya pas Jumat malam Sabtu ru'yahnya. Kalau kelihatan langsung tarawih. Kalau enggak kelihatan berarti Sabtu malam Ahad. Ya kan? Karena Jumat depan tanggal 29 Sya'ban itu kita ru'yatul hilal. Jadi mungkin enggak kajian ya. Karena kita nunggu ru'yatul hilalnya, takutnya ya, meskipun secara hisabnya memang kemungkinan belum nampak hilalnya. Ya. Belum nampak kemungkinan. Sudah ada, maksudnya hilalnya sudah ada 2 derajatan katanya. Menurut hisab sudah 2 derajatan sudah nampak. Tapi di Indonesia ini biasanya kalau belum 3 derajat itu persaksiannya belum diterima biasanya ya. Kita tunggu pemerintah sajalah, pemerintah yang nanti sidang isbat kita tunggu. Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau insyaallah tidak kajian, insyaallah kita akan lanjutkan nanti setelah Ramadan ya, kajian fikih ininya. Adapun di bulan Ramadan mungkin ada kajian menjelang berbuka, ya mungkin itu kita bahas yang lain saja ya. Barakallahu fikum. Insyaallah sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut dengan tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahkah pernikahan kita apabila kita menikahi wanita yang lagi hamil? Hamil dari siapa ini? Ya, kalau dari laki-laki lain maka enggak sah. Ya, kalau hamilnya dari laki-laki lain maka tidak sah. Ya. Kalau nikahnya dari laki-laki yang sama, dia zina, hamil, kemudian dia nikahi, sah atau tidak? Ini juga masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan tidak sah, sebagian yang lain mengatakan sah. Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan enggak sah. Enggak boleh menikahi wanita yang sedang hamil, baik hamilnya dari dia atau dari orang lain. Ya. Adapun kalau hamilnya dari diri dia sendiri, ya, dia zina, naudzubillah, haram. Ya, kemudian dia nikahi wanita tersebut yang dia dalam keadaan hamil. Ini masalah khilafiyah. Ya, sebagai apa? Yang tadi kita jelaskan ya. Nah, sebagian ulama mengatakan tidak sah tadi, baik nikah dari dia hamil dari dia atau dari bukan dia. Sebagian lain mengatakan kalau hamil dari dia sah, kalau hamil dari bukan dia tidak sah. Ini masalah khilafiyah. Allahu a'lam bishawab ya. Yang jelas kalau hamilnya bukan dari dia, pendapat yang lebih rajih yang Anda sendiri kuatkan, dan ini pendapat jumhur mayoritas ulama, itu tidak sah kalau hamilnya dari orang lain. Tapi kalau hamil dari dia sendiri, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan sah. Ya. Mengatakan sah. Tetap tanpa kita katakan zinanya haram, dan anak yang dikandung itu tetap ketika lahir nasabnya bukan ke dia. Meskipun dia nikahi wanita itu, karena sudah terlanjur hamil. Tapi kalau dia nikah sah enggak? Allahu alam ya. Kalau Anda masih menguatkan sah. Ya, kalau hamilnya dari dia, tapi bukan berarti pendapat kita mengatakan sah anaknya dinasabkan ke dia, enggak. Tetap anaknya dinasabkan ke ibunya. Tapi nikahnya gimana? Sah. Artinya ketika nanti berikutnya sudah lahiran enggak perlu nikah ulang. Ya. Dan inilah yang diamalkan di negeri kita. Karena di negeri ini pendapat mazhab Syafi'i, dan dalam pendapat mazhab Syafi'i memang sah, Pak. Sah kalau hamilnya dari dia. Ya.
Allahu a'lam bishawab. Paham kira-kira ya? Kalau hamilnya dari orang lain jelas enggak sah. Nah, ada hadis yang melarang. Rasulullah mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yasqi ma'ahu zar'a ghairihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, enggak boleh dia membuahi ya atau menyirami sawah orang lain. Maksudnya itu hamil dari orang lain dia nikahi enggak boleh. Itu maksud dari hadis tersebut ya. Tapi kalau hamilnya dari dia sendiri maka sah nikahnya. Tetap zinanya haram, anaknya enggak dinasab ke dia. Tapi nikahnya sah. Artinya nanti kalau sudah lahiran enggak perlu ulang lagi. Nah, di negeri kita ini aneh. Ya, dia nikah, nanti setelah lahiran dia nikah lagi. Ini kan tolak belakang. Sekarang kita jelaskan dulu ya. Kamu berpendapat nikahi wanita hamil sah atau tidak? Kalau dikatakan tidak sah, ya enggak usah nikah. Ngapain nikah? Kan enggak sah. Nanti setelah lahiran baru nikahi. Kalau dia katakan sah, ya sudah, ngapa diulangi lagi? Kan seperti itu. Nah, ini aneh. Dia berpendapat sah, sudah nikah, nanti diulang. Untuk apa ngulangi tadi? Untuk apa? Kalau sudah sah di awal. Ya. Kalau antum ngulang berarti antum berpendapat enggak sah. Kalau enggak sah, ya kenapa dinikahi? Kan seperti itu. Ustaz, supaya enggak malu saja, ya enggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat lebih kuat sah, tapi sekali lagi zinanya tetap zina dan anaknya tetap tidak dinasabkan ke dia, tapi ke ibu. Ya. Apa status perkawinan apabila anak yang lahir dari pernikahan tadi di atas menikah setelah dia dewasa? Maksudnya apa ini? Status perkawinan apabila anak yang lahir dari pernikahan tadi itu hak lahirnya dari zina atau dari pernikahan? Kalau dari zina tadi, anaknya tetap dinasabkan kepada ibunya. Ya, anak-anak berikutnya itu anak sah karena sudah nikah. Anak kedua, ketiganya itu sudah sah nikahnya kan, dinasabkan ke bapaknya. Ya, adapun anak yang pertama yang hasil zina tadi itu yang dinasabkan ke ibunya. Ya, wallahu a'lam. Jika seorang perempuan ingin menikah namun dari kecil ayahnya menelantarkannya karena perceraian, apakah boleh saudaranya langsung jadi wali? Enggak boleh, tetap bapaknya. Ya, minta izin dulu, Pak, bapak kan menelantarkan saya, Pak ya. Saya mau nikah, Pak, tolong diikhlaskan, ini yang jadi wali adalah saudara. Oh iya, silakan, kata bapaknya. Boleh. Tapi kalau kata bapaknya enggak, pokoknya saya mau jadi wali, tetap bapaknya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana dikatakan talak 3? Apakah ketika kita marah terucap, apa itu termasuk talak 3? Enggak, Pak. Talak 3 itu talak yang ketiga. Ya. Antum talak Islam sekali, saya talak kamu. Sudah talak, rujuk, balik lagi, damai. Ya. Setelah beberapa saat ditalak lagi. Ya, redam lagi, rujuk lagi. Baru ditalak lagi, itu baru namanya talak 3. Adapun karena marah ya, baru talak 1 langsung diucap, kamu saya talak 3 langsung. Langsung jatuh 3 enggak? Tidak, cuma 1. Ya. Ya, cuma 1. Atau kamu saya talak 1. Talak lagi, langsung 2. Talak lagi 3 ya. Itu juga enggak ya. Tidak seperti itu. Itu hitungannya tetap 1. Allahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika seorang janda ingin menikah lagi, ya boleh ya. Bolehkah anak laki-lakinya menjadi wali? Allahu a'lam. Ulama berbeda pendapat. Pendapat yang lebih saya pilih boleh. Boleh ya. Kalau anaknya sudah syarat-syaratnya terpenuhi, sudah dewasa ya kan, sudah baligh ya, dan syarat-syarat lain terpenuhi, maka insyaallah boleh. Ya, jadi seorang janda anaknya yang menikahkan insyaallah boleh kalau syarat-syarat yang wali tadi sudah terpenuhi. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya langsung? Oh, banyak ya Allah. Dari Kak Dede dulu. Oh iya, betul. Sebenarnya yang penting adalah ada ijab dan qabulnya. Enggak ada syarat-syarat harus 1 nafas ya. Enggak boleh putus, enggak ada syarat-syarat seperti itu. Yang penting ada ijab. Ijab itu adalah mengatakan saya nikahkan kamu dengan putri saya, anak saya. Ya. Ada jawaban qabul itu penerimaan dari mempelai laki-laki. Saya terima nikahnya, cukup. Enggak usah panjang-panjang, Pak. Lebih enaknya bahasa Arab, ya. Zawwajtuka wa ankahtuka bi ibnati fulana bimahri kada. Laki-lakinya tinggal mengatakan qabiltu, selesai. Saya terima. Mudah, Pak, ya kan?
Kalau mau bahasa Indonesia nggak masalah juga, nggak perlu dipanjang-panjangkan. Saya nikahkan kamu dengan anak saya, namanya Fulana, dengan gini, ya seperangkat alat sholat sama masjidnya tunai misalnya. Ya saya terima dengan mahar, tidak perlu sebenarnya. Saya terima nikahnya, cukup sebenarnya seperti itu. Ya, cuma di negeri kita ini tidak tahulah kenapa. Ya macam-macam, ya kan. Harus satu napas lagi. Ya. Bapaknya sudah gedug-gedugup ya jantungnya kan, disuruh satu napas, ya nggak bisa. Nggak harus seperti itu. Intinya ada ijab dan qabul. Saya nikahkan kamu dengan anak saya, maharnya sekian. Ya saya terima Pak, sudah cukup Pak. Itu aja cukup. Ya, nggak harus satu napas, nggak harus nyambung seperti itu. Iya. Ya kalau memang sudah sah seperti itu. Kata saksinya sah. Jadi memang pentingnya saksi adalah untuk ya mengesahkan tadi. Ya, pentingnya saksi. Kalau enggak untuk apa ada saksi ya kan? Cuma saksinya harusnya tahu hukum. Ya, tahu hukum. Kalau saksinya enggak tahu hukum, ini yang repot, ya. Oh, enggak sah. Nah, padahal sudah sah. Ya kan? Karena saksinya enggak tahu hukum, makanya cari saksi yang paham, Pak. Ya, saksi yang paham hukum, ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Ilham. Iya. Nah ini yang namanya nikah, enggak. Ini yang namanya nikah syubhat, ya. Ini namanya nikah syubhat, ya. Artinya ketika nanti dia sudah dewasa, anak hasil zina tadi, ya kan, di perempuan, harusnya yang jadi wali siapa? Hakim, karena dia nggak ada wali nasab, putus, ya kan. Tapi ternyata bapaknya ini tetap jadi wali maksa. Gimana pernikahan dia? Memang hukum asalnya nggak sah, tapi karena kebodohan mereka, ya sudah terlanjur nikah Zat. Nah dari hasil pernikahan tersebut sudah ada anak lagi Zat. Gimana? Kita katakan anak tersebut sah, anak dinasabkan kepada bapaknya. Jadi tapi gimana nikah dia? Tinggal diulang nikahnya. Yang sudah terlanjur anak tetap nasabkan kepada bapaknya. Kenapa? Karena nikahnya syubhat. Syubhat gimana? Syubhat anggapan mereka tadi nikah itu sah, ya, tapi tetap diulang nikahnya karena tadi walinya salah. Seperti itu saja, ya mudah. Bukan berarti terus-terusan dan nanti anaknya anak zina terus, enggak. Ini juga salah. Orang mengatakan berarti kan nikahnya enggak sah karena walinya wali yang tidak sah. Terus berarti ini terus anak zina terus, enggak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Itu namanya nikah syubhat, ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi tinggal diulang nikahnya, anaknya nasab kepada si bapak. Iya. Boleh, wakilkan, boleh, tidak masalah. Ya, kalau wali hakim mengatakan, ya kan, nah ini salah satu. Kalau antum memang sudah tobat, ya kan, nggak mau takut saat malu saat kami sudah tobat, ya sudah jenggotan bercadar, kami malu. Sebelumnya kami sebelum kenal sunnah ini zina misalnya. Gimana saat? Omong sama wali hakim, Pak wali hakim, tolong ya wakilkan ke saya saja. Ya, wakilkan ke saya. Jadi nikah. Cuma ya tidak masalah, dijelaskan saja sama wali hakimnya. Bahwasanya ini anak zina, enggak sah. Jadi mohon wakilkan ke saya. Kalau kata ketua kawannya, sudah silakan Bapak yang nikahkan. Sudah nikahkan. Cuma jangan sampai salah ucap. Saya nikahkan kamu dengan anak saya, Fulana binti saya. Nah, hati-hati. Enggak usah sebutkan bintinya. Sebutkan saya nikahkan kamu dengan Fulana. Cukup. Hati-hati jangan disandarkan ke bintinya. Nah, ya, karena kan enggak nasabnya enggak nyambung ya. Saya nikahkan kamu dengan misalnya siapa nama anaknya misalnya, ya, Fatimah misalnya. Saya nikahkan kamu dengan Fatimah dengan mahar sekian. Ya, meskipun nanti akan tetap menimbulkan pertanyaan, no, kenapa kok enggak di binti-bintinya? Nah, ya salah antum lah. Tetap ada yang harus sampaikan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Siapa lagi tadi, Pak? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Anaknya keponakan berarti kan? Boleh juga mahram, keponakan mahram. Iya, tapi mahram dia. Kalau keponakan itu mahram. Kalau memang anak kandung dari ayu kita, iya mahram. Ya, yang bukan mahram itu sepupu, anak paman. Kalau anak saudara itu mahram. Nah. Apa?
Dari hasil kan ayu kita kan, berarti anak ayu kita kan nasabnya ke ayu, ya kan, berarti mahram, tetap mahram, ya. Nah, kecuali bapaknya yang saudara kita, nah bukan mahram berarti, ya. Bapaknya, bapak biologis maksudnya, ya kan. Kita punya saudara kita ini zina, dia punya anak itu bukan mahram dengan kita, ya, bukan mahram. Allahu a'lam bishawab. Nah, tapi tetap meskipun bukan mahram nggak boleh kita nikahi juga, ya, karena secara biologis dia keponakan, secara biologis keponakan, tapi secara nasab syar'i bukan. Ya, Allahu a'lam. Siapa tadi terakhir? Edo, silakan. Aurat nazar ini khilaf di antara para ulama, ya. Pendapat yang lebih ana pilih adalah cuma muka dan telapak tangan saja, cukup insyaallah. Sebagian ulama mengatakan boleh lebih dari itu, ya, Pak, anggota tubuh yang biasa nampak di rumah dia, rambut misalnya. Untuk mau lihat rambutnya takutnya keribu kan, wah keribu nanti, ya kan, atau gimbal gitu, ya. Atau pengen lihat apa telapak kakinya, ya kan, mau lihat jempolnya gimana. Ya, sebagian lama ada yang membolehkan, tapi lebih aman muka dan telapak tangan sajalah, ya, lebih aman insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah, nanti kepanjangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.